Halo pemirsa, membuat citasi dan referensi kadang terasa begitu sulit bahkan untuk sebagian orang yang sudah berkecimpungan dalam dunia akademik. Untungnya, MS Word sudah menyediakan fitur yang bisa mempermudah kita membuat citasi dan referensi. Nah, bagaimana cara kita membuat citasi dan referensi dalam MS Word? Berikut ini langkah-langkah bagaimana kita bisa melakukannya. Pembuatan citasi dan referensi dalam MS Word ini memang secara umum tersedia dalam dua platform. Namun, fungsinya sama dan fitur-fitur yang ada di dalam sebenarnya sama saja. Cuman tampilannya saja yang sedikit berbeda antara MS Word yang berbasis Windows dan MS Word yang berbasis macOS. Dalam kesempatan ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat citasi dan referensi dengan menggunakan MS Word berbasis macOS. Namun sekali lagi, fitur-fitur yang ada di MS Word yang berbasis Mac sama seperti yang bisa kita temukan di MS Word yang berbasis Windows. Sebagai contoh, saya akan gunakan dokumen ini untuk menjelaskan bagaimana kita membuat citasi dan referensi dalam MS Word. Yang pertama Anda harus lakukan adalah menuju ke Reference pada menu bar. Kemudian sebelum kita mulai mengisi citasi, pastikan bahwa kursor Anda berada di tempat yang akan Anda sisipkan citasi Anda. Dalam contoh ini, saya akan letakkan kursor setelah kata dokumen dan sebelum titik. Setelah itu saya akan klik icon Insert Citation. Besar kemungkinan posisi dari icon-icon ini akan berbeda dari satu platform dengan platform yang lain. Mungkin kalau di MS Word yang berbasis Mac, posisinya di situ, tetapi kalau MS Word yang berbasis Windows mungkin posisinya di tempat lain. Tetapi lihat saja icon Insert Citation, kemudian Anda klik. Setelah diklik akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama harus diperhatikan adalah type of source. Jadi di type of source ini Anda akan diminta untuk memilih sumber apa yang Anda akan masukkan. Jadi misalnya untuk yang pertama, contoh yang pertama saya akan masukkan buku, ya, citasi buku. Jadi saya akan ketik dulu nama author-nya atau penulisnya. Cara penulisan author bisa Anda melihat contoh yang ada di bawah sini. Jadi misalnya dalam hal ini, saya masukkan judulnya, judul bukunya. Jika ada edisinya, kita tulis edisinya di dalam kurung, seperti ini. Kemudian city, kota, publishernya misalnya Pearson Education, tahunnya 2018. Kemudian setelah diisi semuanya ini, kita tekan OK. Tetapi sebelum itu kita bisa lihat bahwa ini sebenarnya informasi standar yang harus Anda isi atau Anda masukkan untuk tipe buku, sumber buku. Tetapi kalau Anda ingin lihat detail yang lebih banyak, Anda bisa klik ini dan akan muncul. Tetapi kita menggunakan saja tampilan yang standar sudah cukup untuk buku. Jadi saya tidak akan menambahkan informasi lain lagi. Jadi saya langsung tekan OK saja. Anda bisa lihat di sini sudah muncul file 2018. Nah, untuk melihat citasi-citasi Anda yang sudah Anda masukkan, caranya adalah dengan menekan icon citations yang ada di sebelah insert citation. Kita klik, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini file sudah masuk di sini. Nah, saya akan menambahkan satu lagi. Jadi saya akan bawa kursornya di antara galeris dan titik di sini. Kemudian saya akan masukkan lagi citasi dalam bentuk buku. Namun dalam hal ini pengarangnya itu bukan individu, tetapi institusi atau lembaga. Karena pengarangnya institusi atau lembaga, makanya saya klik yang corporate author dan saya akan masukkan informasinya di sini, misalnya Badan Pusat Statistik. Judulnya Indikator Ekonomi Oktober 2020. Kota Jakarta,
publisher atau penerbitnya BPS RI tahun 2020. Kita oke. Saya akan masukkan lagi satu, misalnya di sini. Untuk contoh berikutnya saya akan masukkan citasi dalam bentuk artikel jurnal. Nah, untuk artikel jurnal saya akan pilih di sini artikel in a journal, misalnya pengarangnya McKerchner B titik, judulnya Taxonomy of Products, nama jurnal Tourism Management tahun 2016, halaman. Nah, untuk jurnal, selain informasi yang standar ini, biasanya juga diminta untuk memasukkan volume, isu, dan nomor halaman. Ya. Oleh karena itu, di sini saya akan masukkan volumenya, volume 54 misalnya, dan isunya itu keempat misalnya. Ya. Kita oke. Kemudian satu lagi saya akan coba masukkan citasi dari website. Type of source-nya kita pilih website. Nah, untuk penulis dari website, misalnya saya ambil CNN, ya, corporate author, ya, jadi lembaga, institusi, CNN. Nama page-nya itu misalnya CNN Travel, nama website-nya CNN, URL-nya ini tahun 2000, bulan 12, tanggal 31. Baru kita klik OK. Setelah diisi, maka langkah terakhir yang akan kita buat adalah membuat daftar, ya, daftar pustakanya. Oke. Nah, daftar pustaka ini karena kita sudah isi citasinya di sini semua, ada 4, Phil, Badan Pusat Statistik, McKerchner, kemudian CNN. Ya. Jadi ada 4 daftar pustaka, kita tidak perlu mengetikkan satu persatu. Yang perlu kita lakukan adalah tinggal meletakkan kursor di mana kita akan meletakkan daftar pustaka tersebut, kemudian kita klik bibliografi. Ya, kita pilih bibliografi yang pertama, bagian atas, dan akan muncul, ya, seperti ini. Ya, kita kirim ini ke lembar berikutnya. Jadi kita bisa lihat ini sudah ada 4, ya, bibliografi atau 4 citasi yang muncul di bibliografi. Nah, ada beberapa jenis bibliografi yang kita bisa pilih. Nah, dalam hal ini saya memilih memang APA style, ya. Di Word kita bisa juga memilih citasi-citasi bentuk yang lain, ada Chicago, Harvard, dan seterusnya. Tapi untuk keperluan ini saya akan berikan contoh yang APA style saja dan hasilnya seperti ini. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah citasi yang sudah kita masukkan ketika kita membuat dokumen yang baru akan muncul secara otomatis? Jawabannya adalah tidak. Namun, kalau ditanya apakah ada cara untuk mengakali agar referensi bisa di-copy ke dokumen yang lain, jawabannya adalah ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menduplikasi atau mengcopy file yang kita buat. File yang saya buat tadi, saya duplikat. Kemudian saya akan buka. Nah, ini file yang saya duplikat dari file yang sebelumnya saya buat. Kita akan lihat daftar citasinya. Kita bisa melihat bahwa daftarnya sudah muncul secara otomatis di sebelah sini. Nah, kalau misalnya daftarnya tidak muncul secara otomatis, dengan mengklik salah satu
sumber saja, daftarnya akan muncul secara otomatis. Jadi misalnya untuk dokumen yang baru ini, yang saya akan gunakan hanya 3 saja. Misalnya Badan Pusat Statistik ini saya akan hapus. Ya. Jadi referensinya itu ketika kita update, masih tetap ada. Ya. Nah, caranya supaya apa yang sudah kita hapus tadi tidak muncul lagi, caranya adalah kita harus menghapusnya dari daftar citasi juga. Kita tinggal klik saja, misalnya yang ini tadi, daftar Badan Pusat Statistik, kita akan hapus. Kita tekan tombol minus, dan Badan Pusat Statistik sudah hilang dari daftar citasi. Ketika kita tekan update, maka citasi dari Badan Pusat Statistik itu akan hilang dari bibliografi. Seperti ini, bisa dilihat. Citasi dari Badan Pusat Statistik sudah tidak ada lagi dalam bibliografi. Nah, jangan khawatir untuk salah menghapus di sini, karena kalau daftarnya memang masih ada dalam teks, kita tidak bisa menghapus daftar citasinya. Jadi misalnya saya akan ambil contoh ini CNN, saya akan coba hapus, tidak bisa, ya, karena daftarnya memang masih ada di teks di sini. Nah, kalau sudah dalam posisi ini, kita mau tambahkan lagi citasi yang lain, kita tinggal update, maka bibliografinya menjadi update lagi. Demikian bagaimana cara membuat citasi dan bibliografi atau referensi dalam MS Word. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.